warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batavia ingin menjelaskan proses dan tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alika Zahra. Saya Devia Priani. Saya Naulia Dikiani. Saya Nazwa. Saya Niza Firis Alalia. Saya Nijar Anissa. Saya Resma Amalia. Dan kami dari kelompok Batavia. Tahu nggak sih awal mula bangsa Eropa datang ke Nusantara? Jadi pada awalnya bangsa Eropa memberi rempah-rempah di Konstantinopel atau biasa disebut dengan Yerusalem. Konstantinopel sendiri merupakan pasar dunia menjual rempah-rempah. Dan pada tahun 1092 terjadi perang salib yang mengakibatkan Yerusalem terambil alih oleh Islam atau Turki Utsmani. Sejak saat itu bangsa Eropa sulit untuk membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Untuk memasuki wilayah tersebut, bangsa Eropa harus membayar tiket masuk serta rempah-rempah pun menjadi mahal harganya. Dikarenakan bangsa Eropa sendiri merupakan musuh dari Islam atau Turki Utsmani. Lalu bangsa Eropa mencari pemburuan mutiara atau rempah-rempah di tempat lain, yaitu Nusantara. Perburuan mutiara dari timur. Pada masa kuno, rempah-rempah adalah simbol keistimewaan kekayaan. Nah, rempah-rempah ini dulunya adalah sebagai obat-obatan. Seiring berkembangnya zaman, rempah-rempah ini beralih menjadi bumbu-bumbu karena orang Eropa suka dengan cita rasa, maka Eropa mencari tempat keberadaan bumbu-bumbu ini. Peta membuka jalan orang Eropa mencapai Nusantara. Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, Spanyol menjadi yang sangat menguasai Nusantara. Rute ini dirahasiakan oleh bangsa Portugis agar bangsa Eropa yang lain tidak mengetahuinya. Portugis ingin memonopoli rempah-rempah untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1592, Cornelis de Houtman melakukan petualangan ke Lisbon untuk menggali informasi lokasi kepulauan rempah-rempah. Berdasarkan informasi yang disedap dari Portugis, menyimpulkan bahwa Banten adalah lokasi yang tepat untuk membeli rempah-rempah. Kemudian, bangsa Belanda melakukan pelayaran ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Dahulu rempah-rempah adalah obat, kemudian berkembang menjadi bumbu. Demi rempah-rempah, para petualang dan pedagang dari berbagai negara mengembara di lautan menuju Nusantara. Pengembara mereka tidak hanya mencapai pulau rempah-rempah, tetapi membuka jalur rempah-rempah dari pemetaan geografi. Informasi terkait rempah-rempah mulai dari catatan Ptolemeus, Marco Polo, hingga Pires Tecumseh menjadi pengetahuan bagi perkembangan ilmu kartografi di Eropa. Para ahli kartografi dari Portugis, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman saling berlomba untuk melakukan pemetaan kawasan. Pada abad ke-15, petualang Eropa berlomba-lomba untuk melacak kepulauan. Nah, pada 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Rute rempah-rempah ini dirahasiakan oleh Portugis agar tidak diketahui bangsa Eropa lainnya. Rahasia rute rempah-rempah Portugis memicu rasa penasaran para pesaing Eropa lainnya. Berbagai cara dilakukan para pesaing, tetapi tidak ada yang berhasil untuk menemukan rute tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal, Cornelis de Houtman melakukan perjalanannya ke Lisbon untuk menggali informasi. Kemudian ia kembali ke Amsterdam tanpa mengetahui Linschoten terlebih dahulu mengetahui rempah-rempah. Keduanya menyimpulkan Banten adalah lokasi yang tepat untuk membeli rempah-rempah. Ketika Houtman berlabuh di Banten, Linschoten menerbitkan karyanya. Rute yang dirahasiakan Portugis terbongkar oleh Linschoten. Hasil karyanya sangat penting karena menyajikan peta dan menerangkan secara rinci wilayah yang menumbuhkan rempah-rempah. Selang 2 tahun setelah terbitnya Itinerario, pada 1600 berdirinya maskapai dagang Inggris. Kemudian 1602 Belanda mendirikan maskapai dagangnya. Tujuan mereka terkait dengan gold, memburu kekayaan dan keuntungan, dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. VOIT
VOC atau singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah perusahaan dagang India Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1602 setelah suksesnya ekspedisi ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman. Awalnya pusat kegiatan VOC adalah di Ambon, Maluku. Kota ini dekat dengan pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, lokasinya terlalu jauh dari wilayah lain di Asia tempat Belanda berniaga. Akhirnya, VOC di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon Hoon menaklukkan kota Jayakarta dari Kesultanan Banten pada tahun 1619 dan mendirikan kota baru yaitu Batavia. VOC melebarkan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan. Dalam hal ini, VOC dianggap sebagai negara dalam negara karena memiliki tentara sendiri dan dapat melakukan perang dan perundingan dengan negara lain. VOC melakukan perluasan hingga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara seperti Batavia, Makassar, Ambon, Malaka, dan Semarang. Dari sini, VOC menguasai jalur-jalur perdagangan antara pulau di Nusantara dan antara Nusantara dengan wilayah lain di dunia. Selain itu, VOC memaksakan monopoli ke semua kerajaan yang ditundukkan atau dibantu Belanda yang melarang mereka untuk berdagang dengan negara lain selain dengan VOC. VOC juga menguasai Pulau Banda sebagai satu-satunya sumber rempah-rempah pala di dunia. Dengan monopoli yang sangat ketat, ini VOC berhasil meraup keuntungan berlipat-lipat. Monopoli ini juga melemahkan kerajaan di Nusantara dan membuat mereka tergantung secara ekonomi pada Belanda. Setelah berhasil pusat perdagangan Nusantara, VOC mulai mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan karena korupsi para pejabat VOC dan persaingan dari pedagang negara lain. Akhirnya pada tahun 1800 VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1614, Pieterbot digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Prince. Tahun 1614 sampai 1615 baru berjalan 1 tahun ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Real. Pada masa jabatan Lawrence Real ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara atau Indonesia dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Real digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Peterson Cohen atau disingkat JP Cohen. JP Cohen dikenal Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka JP Cohen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam adalah 1. Merebut pasaran produksi pertanian. 2. Secara tidak ikut aktif secara langsung. 3. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. 4. VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan di Nusantara. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan. Cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba itu kemudian menjadi kebiasaan VOC di pemerintahan kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahannya di Indonesia. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, tahun 1923 JP Cohen kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Pieter de Capenian. Tetapi dengan pimpinan VOC di Belanda, Cohen
diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627 JP Kon tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. JP Kon semakin congkak dan kejam dalam menjalani kekuasaannya di Nusantara. Berbagai cara bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide and rule terus dilakukan. Rakyat pun semakin membenci. Ternyata semakin banyak daerah yang dikuasai juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Akibatnya pengawasan pegawai yang melakukan korupsi tidak ada dan terjadi penyalahgunaan fasilitas VOC yang merajalela seperti kapal dan gudang oleh pejabat tinggi untuk kepentingan bisnis pribadi. Selain korupsi, kerugian VOC juga disebabkan karena keuntungan dari perdagangan rempah-rempah selalu berkurang. Pada awalnya, VOC bisa mendapat keuntungan besar dari monopoli karena rempah-rempah hanya tumbuh di Kepulauan Maluku yang dikuasai VOC. Namun, Inggris dan Prancis berhasil menyelundupkan biji rempah-rempah dan menanamnya di koloninya. Ini membuat monopoli VOC hancur dan keuntungan VOC menurun. Karena keuntungan yang menurun, VOC kesulitan membiayai tentara bayaran dan perawatan berbagai banteng dan armada kapalnya, yang membuat kebangkrutan VOC semakin tak terelakkan. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Namun kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakannya buruk dan sering menimbulkan keributan. VOC yang bermula sebagai kongsi dagang untuk mencari keuntungan, kemudian berkembang menjadi kekuatan monopoli dan intervensi di bidang politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yang pada akhirnya VOC bubar karena problem manajemen, utang, dan korupsi. Berikut ada periode kekuasaan kolonialisme dan imperialisme yang dapat dipahami melalui dua fase. Yang pertama, fase keserakahan atau kezaliman kongsi dagang, dan yang kedua, fase dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Pada pemerintahan Komisaris Jenderal yang mengawali dominasi pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Selanjutnya, saat pelaksanaan tanam paksa yang di bawah Van den Bosch telah membawa penderitaan rakyat Indonesia yang berkepanjangan. Dari sistem usaha swasta Belanda telah berhasil mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat tetap menderita. Seiring dengan datangnya bangsa Barat juga telah membawa pengaruh dan perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia.